Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bersama temanku, seorang YouTuber juga ya. Ya, belum Enggak dong, harus dong ya. Namanya juga sama-sama merintis. Iya, kita akan bincang-bincang seputar kenapa sih kita tertarik dengan dunia per-YouTuber ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu aku ya, dengan cara klik tombol subscribe, terus nyalain lonceng. Boleh juga subscribe, namanya Rumah Nanang Office ya. Nah, oke, di bawah nanti ya. Jadi, ini waktu kita hari ini hari libur, ya kan? Jadi kita bisa saling collab. Saling ketemuan, saling ngatur waktu untuk Iya. ngebahas tentang dunia per-YouTuber. Per YouTubean. Di video dia tuh ada loh konten tentang rumahku, silakan tonton ya. Oke? Oke ya, ngomong-ngomong masalah YouTube nih, awalnya sih aku tuh nggak terlalu tertarik dengan YouTube. Karena tahun 2016 itu kan awal-awal di Monet ya. Sebelum-sebelumnya kan memang sudah ada akun tapi tidak ada Monet. Kalau nggak salah 2016 ya? Ya bebas dia, kalau zaman dulu kan dia kita yang penting bikin konten, nggak perlu syarat apapun. Yang penting video kita ada yang nonton tuh langsung kita bisa dapat AdSense kalau zaman dulu tuh. Iya benar. Tapi kalau zaman sekarang kan mungkin lebih kayak untuk apa ya, mengkerucutkan gitu kan, karena kan semakin banyak orang yang terjun ke dunia YouTube. Iya, benar. Jadi sama kayak zaman dulu tuh kayak kita ngelamar kerja tuh gampang aja. Tapi kalau zaman sekarang tuh kita lebih kayak banyak syaratnya, apanya harus S1, kemudian nanti harus punya keahlian yang ini gitu. Sama kayak YouTube. Jadi untuk mengkerucutkan orang-orang yang memang berkualitas di YouTube tuh ya dia memang punya syarat. Salah satunya ya dia harus punya 1000 pengikut ataupun subscriber dengan 4000 jam tayang gitu. Terus aku tuh iseng-iseng sebenarnya 2016 jadi aku daftar deh, diterima. Cuman kan zaman dulu tuh aku masih nggak terlalu fokus. Jadi hanya ya udahlah buat konten-konten gitu aja gitu kan. Akhirnya 2018 aku ngupload satu video tentang kamar ini juga. Tentang kamar ini aku iseng-iseng buat apa ya, kayak ya udah deh kayaknya home tour atau host tour, pokoknya review kamar lah, itulah seperti itulah pokoknya. Aku upload meledak 16.000 itu dalam waktu berapa bulan gitu. Terus kenapa nggak dilanjutin gitu? Iya, jadi kemarin tuh kan ya udahlah kayaknya aku hanya iseng-iseng aja kok gitu kan. Tapi nanti bakal aku lanjutin lagi. Jadi maksudnya tuh ya udahlah cuma satu video aja lah gitu. Nanti juga pasti bakal aku terusin gitu kan. Totalnya meledak. Nah, di 2020 ini kemarin nih sebenarnya cerita awalnya tuh aku balik lagi ke YouTube aku tuh kayak ada tugas kuliah. Tugas kuliah harus diupload di YouTube. Aku upload di YouTube, aku cek ternyata jam tayang itu sudah berkurang. Karena kan misalnya kalau setahun itu kan berkurang ya kan, jadi berkurang drastis. Itu sebenarnya nyesal sih waktu itu banyak yang meledak, ada beberapa video yang meledak sih dulu tuh, cuman nggak serius banget gitu ya. Gara-gara kemarin itulah 2020 bulan Agustus aku memutuskan untuk lanjut lagi gitu loh Dengan channel yang kemarin yang lama. Padahal sebenarnya aku tuh udah beli kamera, udah beli iPad, udah beli semua lah produk alat-alat itu udah lengkap ya. Alat udah lengkap, sampai ke drone pun aku punya gitu loh. Cuman ya itu kalau ada niat memang susah sih. Kalau aku sebenarnya untuk dunia dunia kayak sosial media tuh sebenarnya aku dari lama gitu kan. Pengen gitu kan. Cuman tingkat kepedean tuh kalau zaman dulu tuh masih malu lah gitu ibaratnya kan. Nah, terus untuk memulai YouTube tuh sebenarnya tantangannya tuh nggak cuman kemauan, tapi gimana caranya kita supaya memanfaatkan alat-alat yang kita punya gitu. Nah, kendala di aku tuh ketika aku mau bikin konten ataupun bikin sesuatu tuh aku tuh pengen punya alat yang lengkap. Sebenarnya itu salah kalau menurut aku. Nah, kenapa sih aku bisa kayak memutuskan untuk aku mau coba nge-YouTube gitu kan? Karena aku melihat banyak konten-konten kreator tuh pakai alat-alatnya seadanya. Video-video yang mungkin menurut kita tuh biasa aja, tapi menurut orang lain itu punya sesuatu hal gitu loh. Nah, dari situ
berangkat dari situ aku lihat banyak juga konten-konten kreator yang cuman bermodalkan handphone, ngeditnya pakai handphone, dia bisa menghasilkan uang gitu ya, ibaratnya kasarnya bisa menghasilkan uang dari YouTube itu. Nah dari situlah aku mulai kayak Termotivasi oke, kayaknya harus aku nggak perlu nunggu harus punya ini, harus punya ini, karena kan itu salah satu kendala juga buat kita. Harusnya kita nggak perlu yang mengumpulkan barang-barang yang ini dulu, yang yang mahal ataupun yang bagus, itu berjalan aja gitu. Yang penting terutama kita harus mau mulai dulu. Keinginan sih, Iya, niat. niat. Terbalik sama aku, kalau aku tuh alat sudah ada, cuma niat yang nggak ada. Kemarin tuh niat belum ada, tapi ya sudahlah, gara-gara kemarin ada tugas itu akhirnya aku fokus sampai sekarang ini gitu loh ke YouTube. Nah terus kalau aku kalau nggak tahu ya, kalau Bapak Sony ini nggak tahu ke dunia YouTube tuh untuk apa, nggak tahu. Kalau aku pribadi jujur terjun ke dunia YouTube tuh tujuan utama ataupun goalsnya ataupun orientasinya tuh uang. Itu nggak bisa dipungkiri banget, itu kalau aku pribadi. Nggak tahu lah kalau kebanyakan orang kan ada yang kenapa, kalau ditanya kenapa sih ke dunia YouTube, untuk menyalurkan hobi, untuk apa segala macam. Kalau aku tuh enggak, aku jujur aja terjun ke dunia YouTube tuh ya orientasinya, goalsnya itu ya uang. Cuman yang harus kita ingat, yang menjadi prioritas kita itu jangan uang gitu, karena kita bisa stres nanti. Jadi prioritas kita itu gimana caranya kita buat karya, kita buat konten yang bagus, standarnya itu semakin lama semakin meningkat. Yang seperti aku bilang tadi, oke, pertama kita mungkin pakai handphone, tapi next kalau kita punya rezeki kita bisa beli kamera, ataupun ngeditnya kalau yang awalnya masih biasa aja kita tingkatin lagi, kita banyak belajar gitu. Kalau aku nge-YouTube tuh dulu sebenarnya sebagai dokumentasi, karena aku tuh kan hobi jalan-jalan, banyak video-video, ya udah deh sekalian aja buat video vlog gitu kan. Tujuannya sih seperti itu gitu. Cuman akhir-akhir kemarin itu ngelihat banyak juga teman-teman aku itu yang menghasilkan dari YouTube, kayaknya termotivasi. Cuman nggak yang harus dapat banget, enggak ya, cuman sudahlah kalau memang rezeki ya pasti ada gitu loh, gitu aja sih. Cuman kalau aku yang kembali tadi yang seperti yang aku bilang tadi, kalau aku ya orientasinya memang kalau bisa aku bisa dapat sesuatu, bisa dapat penghasilan dari YouTube ini. Iya, sebenarnya sih memang harus seperti itu, karena kenapa? Kita buat YouTube itu nggak gampang loh. Bener. Terus yang pertama modal, pasti ada modal kan. Effortnya tuh tinggi banget. Modal, terus tenaga, waktu itu habis banget. Kalau misalnya ngerjain satu video itu susah banget. Apalagi di aku tuh kan kalau ngedit tuh suka detail banget ya, kayak ada animasi ini itu tuh kadang bisa setengah jam satu video gitu. Itu kan harus diapresiasi sih sebenarnya teman-teman ya kan. Terus ini ya, ngomong-ngomong masalah apresiasi, pernah nggak gimana sih pengalaman selama nge-YouTube, boleh dari yang zaman dulu ataupun yang dari 2020 kemarin, gimana sih apresiasi dari pengikut-pengikutnya ataupun subscribernya? Gimana apresiasinya? Ada nggak dapat apresiasi yang negatif ataupun banyak yang positif atau gimana? Sejauh ini sih banyak yang negatif ya. Negatif. Negatif. Sorry, yang positif. Yang positif. Sorry, salah. Yang positif karena memang pertama-pertama itu kan promosi sama teman-teman ya. Teman-teman pasti support lah ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita review itu pasti mereka support. Sampai sekarang juga banyak subscriber baru juga suka, "Bang, kayaknya lucu banget deh gini." Tapi dalam hati itu kayaknya senang banget. Karena itu bentuk apresiasi dari teman-teman menghargai karya kita. Benar. Gitu aja sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri ini buat teman-teman ya, karena kan nggak semua perjalanan itu mulus. Mungkin kalau kayak Pak Sony ini mungkin ruang lingkupnya itu positif gitu kan, jadi dia bisa menerima gitu kan. Tapi kalau di aku pribadi, kendala mungkin nggak semua orang sih, ini yang aku alamin aja ya, kendala yang paling besar itu adalah orang-orang di lingkungan kita gitu loh. Karena kalau seandainya kita nggak siap, itu kita bisa kayak down. Makanya buat teman-teman yang memang mau memulai nge-YouTube ataupun terjun ke sosial media, kalian harus kayak menyaring gitu loh. Setiap orang tuh berhak untuk berkomentar, tapi kita juga berhak untuk menerima atau tidak komentar itu. Nah, sedangkan yang aku terima nggak banyak sih, tapi ada gitu, kayak memberikan komentar-komentar yang menurut aku tuh gimana ya, kayak tadi tuh effort kita tuh tinggi. Maksudnya tuh kesalahan-kesalahan di bagian-bagian tertentu tuh wajar sebenarnya, cuman kan nggak harus ditanggepin dengan hal-hal yang mungkin nggak tahu ya, apakah memang akunya yang terlalu baperan atau gimana gitu kan. Tapi ada gitu yang komen kayak, sebenarnya channel kamu nih membahas tentang apa sih, kok gak jelas banget ya gitu. Itu kan kayak ya ampun bikin drop gitu kan. Nah itu, tapi kalau itu
pertama-pertama gitu kan, pertama-tama, tapi semakin kesini itu tuh jadi kayak malah jadi kayak tolak ukur ya, atau tolak ukur buat aku gimana caranya supaya oh ternyata tuh di bagian ini memang nggak bagus, oh di bagian ini memang kurang gitu. Nah jadi saran buat teman-teman yang memang mau terjun ke dunia YouTube ataupun ke dunia sosial media, kalian harus siap, karena semua orang yang nonton video kalian ataupun nonton konten kalian itu berhak untuk berkomentar. Tinggal kalian pintar-pintar untuk memilih, oh ternyata komentar ini memang benar, oh ternyata komentar ini nggak harus kita ambil gitu. Jadi memang harus kalian yang pintar-pintar untuk memilih dari komentar-komentar netizen semuanya. Ya, betul banget itu guys, karena memang sebenarnya manusia itu kan ada sisi baik sisi jahat ya. Jadi orang juga di mata kita bagus belum tentu bagus di mata orang lain gitu. Itu pasti ada. Kayak di TikTok juga tuh aku yang kayak hanya lucu-lucu aja, kadang dibawa serius komentarnya gitu. Jadi ya udahlah, kita berpikiran positif aja gitu. Karena kan apa yang kita sampaikan itu, pokoknya kita sampaikannya A belum tentu diterima A juga gitu. Persepsi orang itu memang beda-beda. Terus ini mau nanya nih, selama YouTube ini udah habis berapa nih modal? Banyak sih ya. Kalau untuk alat, aku dari pertama YouTube kemarin, sebenarnya kan kalau dulu aku punya handphone yang lumayan lah, ya kan. Tapi niatan belum ada, karena kan kayak aku bilang tadi, ketika nge-YouTube aku tuh harus punya alat dulu gitu. Pemikiran itu seperti itu. Sebenarnya itu salah gitu kan. Nah, kita harus punya alat dulu. Nanti aku pengen nge-cover, aku harus beli dulu mic-nya yang bagus apa segala macam. Jadi nggak jadi. Dan akhirnya ketika aku tadi yang udah aku jelasin di depan, karena ngelihat orang bikin YouTube itu bisa dengan alat seadanya, jadi udah sekarang cuma pakai handphone aja gitu. Kalau alat tuh aku nggak terlalu besar sih, paling cuma beli tripod ataupun kayak beli mic. Dan aku juga nggak yang terlalu belinya langsung gitu, Kak. Jadi kayak aku cicil-cicil gitu. Sebenarnya memang harus seperti itu, memanfaatkan alat yang ada. Terus kalau untuk konten kan aku kontennya tuh kadang kayak ada home decor gitu kan. Home decor tuh kadang-kadang DIY dari barang-barang yang memang murah gitu, ataupun barang-barang yang ada di sekitaran kita. Terus ada juga kadang-kadang kalau untuk konten masak ataupun makan ya ada juga lah model yang kita keluarin. Jadi buat teman-teman ya yang kalian yang nonton gitu kan, please kalian berikan apresiasi yang positif gitu, karena kan nggak cuma kita aja, pokoknya semua teman-teman yang di YouTube tuh dia nggak cuma modal materi aja, modal tenaga, modal fisik, modal mental itu untuk ngebuat video tuh nggak gampang gitu aja. Perlu perjuangan banget, apalagi aku kan kerja tuh. Jadi kalau misalnya habis kerja pulang sore, kadang mau ngeditnya susah, malas gitu kan. Malam juga kadang ngedit ini malas. Pokoknya penuh perjuangan banget sih di sela-sela bekerja juga. Karena aku ngedit juga itu sih yang memang harus diapresiasi. Ya kan? Terus boleh tanya nggak, merasa terbebani nggak sih terjun ke dunia YouTube ini? Dari awal kan memang tujuannya cuma untuk dokumentasi, having fun gitu. Having fun aja, nggak terbebani sih. Cuman baru beberapa bulan ini agak terbebani. Kenapa? Karena gini ya, aku tuh kalau misalnya sekali duduk atau misalnya hari ini nih misalnya gitu kan, bisa ngebuat 5 konten. Wow. Gitu, jadi iseng-iseng ngebuat konten A, terus B, terus C dalam satu hari gitu kan. Yang bikin aku ngebebanin itu adalah dulu itu seminggu tuh 3 kali wajib tayang. Beban beratnya adalah begitu kita mengedit, melawan rasa males, itu yang paling susah dan paling besar banget bebannya itu sih. Karena memang aku ngeditnya tuh pro, nggak mau yang ngedit satu misalnya yang ala kadarnya enggak. Kalau kan memang anak seni ya, anak seni itu harus detail banget, kayak stiker, kayak tulisan atau kayak suara sound-soundnya itu memang harus pas banget ada di setiap momen yang lucu atau yang memang perlu memerlukan teks, memang harus ada gitu. Jadi itu ribet banget, dipikirin banget ya untuk ngedit itu, maksudnya di bagian-bagian ini perlu ada kayak backsound ini, kemudian perlu stiker ini gitu ya, dipikirin gitu. Makanya itu tuh jadi beban banget sebenarnya. Nah itu ya, jadi buat teman-teman jangan memandang sebelah mata dari kreator-kreator yang ada di Indonesia ini, walaupun masih baru ataupun yang udah lama gitu ya. Iya, cukup subscribe, like aja lah. Ya, karena subscribe itu gratis loh. Iya, gratis. Tapi walaupun nontonnya pakai kuota. Ya pokoknya bantunya dengan like, comment, subscribe itu aja. Ya kan, komennya yang positif, yang membangun. Yang membangun, ngasih ide, ngasih komentar yang baik dan bisa ngebangun kita itu lebih bagus.
Oke. Terus kalau ngomongin tadi kan kita udah ngomongin apa ya, kayak biaya-biaya yang kita keluarin di YouTube. Kira-kira apa sih yang udah didapat dari YouTube? Kalau aku sih masih pengalaman ya. Pengalaman. Iya, karena memang YouTube aku masih membangun gara-gara 2 tahun belakangan kemarin yang mengabaikan. Seharusnya sih sebenarnya sudah bisa monet ya. Cuman gara-gara kemarin nggak serius, akhirnya aku membangun ulang lagi. Kalau aku sendiri sama sih, pengalaman juga, terus link juga, relasi juga. Jadi Iya. ya kan apa ya, kayak pendapatan itu ataupun penghasilan itu nggak melulu masalah uang. Maksudnya kayak kita temen kayak gini nih, ya Iya. kan kita kenalnya juga dari YouTube gitu loh. Kalau nggak YouTube mungkin juga nggak bakal Iya, kenal gitu. benar. Jadi ya kita menambah relasi, kita mendapat teman gitu. Jadi dapat pengetahuan juga kan, saling sharing. bener banget. Jadi kayak kita tuh semakin kayak haus akan pengetahuan Iya. gitu loh. Jadi ketika kita buat sesuatu, oh ternyata tuh harusnya seperti ini gitu. Bener banget itu. Pokoknya kalian harus termotivasi ya dengan video ini. Karena memang jadi YouTube itu sebenarnya zaman sekarang menjadi semua keinginan anak-anak remaja. Iya, benar. Udah jadi kayak kalau zaman dulu mungkin cita-cita ditanya gitu kan, jadi apa, jadi pilot. Kalau sekarang YouTuber. YouTuber gitu ya. Karena memang biasa. tontonan sekarang di TV tuh jujur ya, Ya. nggak menarik banget gitu. Jadi kayak Kapan terakhir nonton TV? aku 2 bulan Sama, aku di kamar aku juga ada TV tapi nggak pernah aku tonton. Aku tonton tuh cuman aku hidupin TV-nya untuk memastikan TV aku tuh masih hidup. Oh gitu. Kalau aku nggak, aku ngecek ngecek ada sih satu program yang aku biasa tonton di TV, kayaknya ngecek kayaknya masih belum tayang nih gitu kan program tersebut, akhirnya udah kematiin. Kalau aku nggak, pokoknya hidupin TV itu ya itu tadi untuk memastikan TV aku tuh masih hidup dan belum rusak. Terus aku juga kalau nonton TV, nonton film juga jarang banget karena aku nggak terlalu suka nonton sih. Ya TV itu cuman buat nge-YouTube. Nge-YouTube tuh aku di TV loh. Oh gitu. Kalau Maksudnya misalnya kayak kan sekarang kan TV kan juga udah udah smart smart, TV kan, jadi bisa disambungin ke jaringan, kita Iya. bisa nontonnya tuh Iya, lewat TV. TV ini buat YouTube juga guys. Sebenarnya kita tidak menyalahkan si TV-nya, Iya. tapi menyalahkan si isi Di TV-nya. TV-nya. Kenapa di TV itu sekarang ada YouTube ya? Iya. Nggak nonton acara-acara TV lagi, jadi acara di YouTube. Jadi kayak nonton, ada kayak drama-drama yang warintil tuh ya. Iya. Itu kadang lucu kan. Iya. Kalau yang di handphone tuh kadang terlalu Kurang, kecil, iya. jadi akhirnya aku nontonnya di TV gitu. Dan kita tadi udah ngomongin masalah alasan kita di YouTube, terus apa tadi gitu kendalanya, terus apa sih yang udah kita dapat. Gitu. Terus sekarang kedepannya tuh mau dibawa kemana sih gitu? Kalau kedepannya sih ya kita nggak tahu ya, kalau memang rezeki Iya, aja iya. gitu ya, kita fokusin aja dulu sambil. Kalau aku kan sambil bekerja sambil nge-YouTube gitu loh. Kalau memang rezeki, tapi kalau memang belum ada rezeki di situ ya berusaha. Ya, Berusaha, tapi ya kalau misalnya memang sudah mentok ya mau nggak mau ya kita cari apa ya ide-ide yang lain, nggak tahu entah bukan dari YouTube ya, misalnya kalau aku kan fotografi ya, entah dari Shutterstock, entah dari mana aja yang bisa menghasilkan uang. Karena sebenarnya aku tuh sedih banget loh. kenapa gitu? Karena teman-teman aku yang bukan polisi ya, teman-teman pokoknya teman-teman aku itu goblok-goblokin aku loh. Kenapa? Karena memang aku tuh anak seni ya. Aku bisa YouTube gini, bisa ngedit video, bisa fotografi, bisa ngebuat tas, apa aja aku bisa buat, nggak digunakan. Jadi mereka tuh kayak emosi jiwa melihat aku yang bisa ngapa-ngapain tapi nggak diapa-apain gitu loh. Jadi sebenarnya nyesek, tapi mau gimana lagi karena tugas aku padat. Ini juga YouTube juga sebenarnya sih maksain banget sih sebenarnya, karena memang padat banget, terus males banget gitu kan, tapi ya mau nggak mau gitu. Berarti harus nggak dipaksain sebenarnya, tapi bahasa itu lebih kayak diprioritaskan. Mungkin kalau zaman dulu tuh kan tidak menjadi prioritas. Sekarang kan kerja sama itu tuh memiliki prioritas yang sama. Iya, benar. Itu aja sih kalau aku. Kalau aku sendiri ya, aku berharapnya ke depannya aku bisa membangun channel ini makin besar. Terus selain oke lah, seperti yang tadi bahwa orientasinya tuh uang, tapi kan ibaratnya aku juga pengen channel aku ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting ya, sih. itu yang paling penting. Gitu. Nggak cuman hanya sekedar kita nge-share apa yang kita punya, tapi gak ada manfaatnya, itu juga nggak bagus. Iya, nggak bagus. Jadi apa yang kita share tuh punya poin yang bisa diambil sama orang lain. Nah kalau channel aku tuh kan channel daily ya, Daily. yang bisa diambil tuh kalian happy, Tapi itu ketawa-ketawa. penting loh, Iya. maksudnya kayak
apa ya, semua orang tuh sekarang tuh udah lumayan stres, apalagi pada zaman yang sekarang yang kayak pandemi ini gitu kan. Jadi orang-orang tuh butuh hiburan, butuh banget iya, hiburan. makanya mampir ke channel aku. Kalau aku sendiri sih fokus channelnya sebenarnya dari awal aku konsepnya tuh kan lebih kayak ke rumah gitu kan. Masalah dekor, terus masalah pembahasan tentang rumah lah gitu intinya. Cuman kan karena memang apa ya, ide setiap manusia itu kan terbatas. Jujur kalau aku sendiri ya, jadi kadang-kadang ada juga aku selipin kayak nge-cover lagu walaupun suaranya B aja gitu kan. Masak-masak walaupun aku juga nggak ngerti terlalu pintar masak, karena masak tuh kadang-kadang pakai bumbu jadi gitu aja. Cuman aku pengen ngasih apa ya, ngasih motivasi ke orang lain yang terutama tuh laki-laki bahwa apa ya, kayak bersih-bersih rumah, memasak itu tuh bukan pekerjaan perempuan gitu. Kita laki-laki juga bisa membantu istri kalau yang sudah menikah. Iya, benar banget sih. Di aku juga nggak daily juga sih, kayak ada apa namanya, kayak gini podcast nih aku masukin juga, terus kayak DIY ada juga, terus kayak yang apa namanya bersih-bersih atau tips-tips itu ada juga, cuman nggak banyak, kebanyakan daily sih, karena memang aku tuh senang banget nge-share apa yang menjadi kegiatanku untuk umum. Tapi yang masalah pribadi banget ya enggak lah. Cuma kayak daily aja, kayak pertengkaran sama temen, terus kayak kamar aku kondisinya kayak gimana, apa kegiatan sehari-hari ya, pasti kayak gitu. Gitu guys, udah cukup ya. Jadi udah panjang lebar panjang luas. Iya, pokoknya udah panjang lebar kali luas semuanya di sini udah kita bahas. Semoga kalian terinspirasi dan senang banget ngedengar perbincangan kita menjadi motivasi buat kalian jadi seorang YouTuber ya. Amin gitu ya. Terus buat teman-teman yang pengen kita siapa tahu nih ada yang tertarik dengan pembahasan kita, terus pengen kita ngebahas apa, boleh komen di bawah ya. Nanti kalau memang kita bisa, nanti bakal kita bahas gitu. Kita bahas, oke? Terima kasih sudah ngedengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ya di bawah ini, sama subscribe channelnya Nanang ya, di sini. Oke. Sampai ketemu di podcast atau bincang-bincang lainnya bersama aku. Terima kasih, mau udah nonton. Dadah.